Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wijahidin Nur dari kelas PAIA semester 6 akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan Islam. Untuk soal pertama, bagaimana pandangan Islam tentang modernitas dan juga bagaimana dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam. Untuk jawabannya, modernisasi identik dengan berkembangnya teknologi yang bisa membuat pola pikir dan sikap masyarakat menjadi berkembang, tak terkecuali masyarakat Islam sendiri. Hal tersebut tentu saja membawa pengaruh, entah itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Disinilah Islam berperan sebagai pedoman dan petunjuk yang bisa mengarahkan manusia dalam mengikuti perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi tersebut. Dalam suatu pandangan, modernisasi dianggap sebagai sesuatu yang asing dan mengancam kepercayaan agama dengan melalui model-model barat yang telah diaplikasikan oleh penguasa muslim itu sendiri, yang tujuannya bukan untuk berbagi ke masyarakat muslim lainnya, melainkan untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga dalam hal ini modernisasi Islam terkesan memecahkan umat Islam dan memunculkan kaum elit baru. Dalam pandangan lain, modernisasi Islam adalah upaya pengembangan potensi masyarakat Islam untuk bisa mengimbangi puncak krisis yang akut, yakni kemajuan sains dan teknologi. Dalam menyikapi hal ini, Islam berperan sebagai tuntunan dan rujukan dalam pengambilan nilai-nilai, norma serta sikap. Karena sejatinya kita semua tahu bahwa modernisasi itu diperlukan bukan hanya untuk menjawab tantangan berat, melainkan mengangkat martabat kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari kemunduran. Adapun dampak terhadap konsep pendidikan Islam adalah perubahan terhadap nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri. Karena nilai-nilai yang dibawa itu berbeda dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan juga perjuangan sosial. Sedangkan nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akhlak kepada makhluk lain, kepada masyarakat, dan juga kepada Allah dan kepada diri sendiri. Nilai akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul, kemudian juga nilai ibadah ghairul mahdoh, yang mana sudah sesuai dengan ajaran ilmu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam. Berikan contoh-contoh penerapan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pendidik yang mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman terhadap banyak orang, dalam hal ini peserta didik, itu sangat perlu untuk memahami apa itu filsafat pendidikan Islam. Contoh kecil, ketika di kelas seorang guru sama sekali tidak memahami filsafat pendidikan Islam, maka pelajaran yang ia ajarkan tidak akan terarah sesuai ajaran Islam. Seperti itu. Untuk nomor 3, sebutkan dasar-dasar pembuatan kurikulum. Untuk dasar-dasar pembuatan kurikulum, yang pertama itu landasan filosofis, kemudian landasan sosial budaya dan agama, kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga seni, dan yang terakhir itu landasan perkembangan masyarakat. Untuk nomor 4, apa hendak dicapai oleh pendidikan Islam menurut Al-Ghazali? Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Seperti itu. Untuk nomor 5, apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dan pandangan pendidikan Al-Ghazali? Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan harus mengarahkan kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dan titik penekanannya kepada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Adapun menurut Ibnu Khaldun, itu ada 3 tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran dalam suatu bidang, yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman, dan yang ketiga, pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi psikologis peserta didik. Selanjutnya, apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Ahmad Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari?
Konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah-sekolah yang didirikannya. Sedangkan konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab mulai dari tingkatan rendah sampai tingkatan tinggi. Ini dibuktikan dengan dibangunnya pondok pesantren Tebu Irang yang menghasilkan banyak para ulama. Perbandingan konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghasilkan persamaan dan perbedaan. Persamaan konsep pendidikan Islam yang dihasilkan adalah dasar atau landasan pendidikan Islam. Keduanya bersepakat bahwa dasar atau landasan pendidikan Islam harus kembali kepada sumber primer umat Islam, yakni Al-Quran dan juga hadis sunnah Rasul. Sedangkan perbedaan konsep pendidikan Islam yang dihasilkan adalah tentang tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, dan juga evaluasi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ada 5 ya. Yang pertama karakter religius atau menanamkan karakter religius ini adalah langkah awal menumbuhkan sifat, sikap, dan juga perilaku keberagamaan pada masa perkembangan berikutnya. Masa kanak-kanak adalah masa terbaik menanamkan nilai-nilai religius. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan ditujukan pada 2 hal, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan lingkungan. Sikap jujur memberikan dampak positif terhadap berbagai sisi kehidupan, baik di masa sekarang ataupun yang akan datang. Kejujuran merupakan investasi sangat berharga dan modal dasar bagi terciptanya komunikasi efektif dan hubungan yang sehat. Kemudian selanjutnya sikap peduli. Peduli merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan yang membutuhkan. Kepedulian anak dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara. Dan yang terakhir, rasa cinta tanah air. Cinta tanah air itu atau nasionalis adalah cara berpikir, bertindak, dan juga berwawasan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karakter nasionalis dapat ditanamkan melalui beberapa hal, diantaranya melalui upacara bendera. Mungkin itu jawaban ulangan akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.